Salawat alaihi salam semoga dihadirkan kepada kita bersama Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita amat sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini arwah kita, roh kita dikembalikan oleh Allah sehingga habis bangun tidur kita berdoa, kita berwudu, kita sholat sehingga kita masih bisa memandang sesama jemaah, memandang tetangga, memandang Masjid Al-Amin. Artinya kita masih hidup di dunia. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Terima kasih kita aturkan, hamdalah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, sehingga kita berusaha untuk mencegah diri kita dari berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita senantiasa terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ucapkan selamat khususnya kepada bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Amin yang mau dan rela datang ke masjid. Mungkin ada yang niatnya dari rumah ke masjid untuk sholat subuh doang, berjamaah di masjid itu sudah luar biasa. Ternyata hatinya masih terpaut untuk tetap berada di masjid bersama kaum muslimin dan muslimat yang lain di dalam majelis ilmu, sehingga pahalanya menjadi sempurna. Apalagi nanti ditutup dengan salat sunat syuruk, lebih sempurna lagi. Kenapa saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak, saudara-saudara, khususnya yang bapak-bapak ya, khususnya yang ikhwan, karena insya Allah bapak-bapak semua, saudara-saudara semua, di hari kiamat nanti disuruh sujud oleh Allah, nanti akan mampu untuk sujud. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena bapak-bapak, saudara-saudara mau sholat berjamaah di masjid. Dalam surat Al-Qalam ayat 43 Allah berfirman, yauma yushaffu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang diperintahkan untuk sujud kepada Allah, tapi dia fala yastati'un, tidak mampu bersujud. Kenapa sebabnya? Karena waktu di dunia badannya masih sehat, masih segar, masih muda, tapi enggak mau sholat berjamaah di
masjid. Tapi alhamdulillah bapak-bapak khususnya mau datang ke masjid. Berarti nanti disujud-sujud oleh Allah akan mampu. Apalagi ada ibu-ibunya yang juga ikut berjamaah sholat di masjid, juga diberikan apresiasi oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasul pernah bersabda, kalau ada istri, ada wanita yang mau ke masjid, jangan dilarang. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, tidak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga sampai kepada umatnya. Jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, tema kita pada pagi hari ini masih terkait hayatus sahabah, kehidupan atau sejarah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah menyampaikan beberapa sahabat, kalau tidak salah ada sekitar kurang lebih ya 15 sahabat plus 4 khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali sudah kita bahas. 4 khulafaur rasyidin. Namun pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala, hadirin, ini peristiwa yang sangat memilukan hati, peristiwa yang sangat menyedihkan hati. Ketika kita diingatkan kembali oleh peristiwa itu, peristiwa Karbala terjadi 20 tahun setelah wafatnya sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi jauh setelah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi peristiwa Karbala itu peristiwa yang terkait jauh dengan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena Ali bin Abi Thalib itu wafat 20 tahun setelah peristiwa atau sebelum peristiwa Karbala. Hanya ingin saya sampaikan jamaah sedikit dulu ya, saya sebagai pembuka nih, bahwa peristiwa Karbala adalah peristiwa berdarah yang sangat mengerikan, yang sangat sadis, yang sangat menyeramkan bagi saya. Karena peristiwa Karbala dikenal dengan peristiwa dipenggalnya leher cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi kepalanya cucunya Rasul atau anaknya Ali sampai terpisah dari tubuhnya. Jadi betul-betul dipenggal, ditebas batang lehernya sampai kepalanya itu terpisah dari badannya. Setelah terpisah dari badannya, kepalanya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu diletakkan di bejana, di sebuah nampan. Setelah itu dihadapkan kepada seseorang, dan orang itu laknatullah alaih, semoga Allah menghinakannya. Orang ini mencongkel mulutnya Husain, mencongkel matanya Husain dengan pedangnya. Padahal Husain sudah wafat sebagai syahid, tapi masih saja dicongkel mulutnya, dicongkel matanya oleh pedang yang dimiliki oleh seseorang. Nanti kita sebut orangnya ya, jamaah yang Allah muliakan. Ini mirip-mirip dengan perang Siffin,
ya, perang saudara lah ya, jamaah yang Allah muliakan, perang saudara. Tapi saya suka, dalam arti setuju aja dengan tema yang diberikan ini. Karena apa? Kita akan dapat mengambil pelajaran sangat banyak, faidah yang sangat banyak. Apalagi di era sekarang, yang mana kaum muslimin itu mudah sekali berpecah belah di era sekarang ya, jamaah yang Allah muliakan. Makanya saya itu ya kurang suka kalau ada embel-embelnya. Kan di KTP kan agama kita kan Islam ya, betul nggak? Agama Islam. Ada nggak Islam Sunni? Nggak ada. Islam Salafi? No. Islam Syiah? Nggak ada juga. Jadi hanya ada Islam. Pemeluknya namanya Muslim. Udah, itu yang Allah namakan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Allah menamakan namanya Muslim atau Islam. Dalam bahasa Quran Aslim atau Muslimin. Nah, itu sama lah pokoknya. Ya, itu Islam. Tapi kalau kita main medsos, tapi kayaknya jamaah Masjid Alamin nggak ada yang pada main medsos kayaknya ya. Nggak ada yang pada punya Facebook, Twitter, IG kali ya. Kalau WA mah udah punya semua kali ya. Tapi kalau ada yang main medsos, sering berinteraksi dengan medsos, itu kalau kita lihat profilnya, profil akun, itu suka kadang-kadang udah ada agama Islam ditambahin macam-macam, Islam inilah, Islam itulah, gitu ya. Iya kan? Terus nanti dia beralasan, kenapa sih nggak cukup Islam aja udah, Muslim aja udah, kenapa nggak cukup? Mereka akan beralasan begini, karena Islam itu kan macam-macam katanya. Ada Islam ini, ada Islam itu. Betul, Islam itu orang-orangnya ya, ada yang aliran ini, ada yang aliran itu, ya kan? Organisasi juga macam-macam. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, Persatuan Islam, ada Wahdah Islamiyah, ada apa lagi? Ada Al-Wasliyah, ada apa lagi? Matlaul Anwar, macam-macam kan? Gitu. Jadi banyak tuh hadirin. Makanya cukup Islam saja. Enggak usah pakai tambah embel-embel. Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Asy'ari, Islam Maturidi, Islam Syafi'i misalnya. Enggak usah. Cukup Islam, cukup Muslim. Selesai. Itu hadirin. Karena yang membuat embel-embel itu yang merusak ukhuwah Islamiyah. Yang pakai embel-embel itu yang akan memporak-porandakan hubungan persaudaraan sesama Muslim. Itu ya. Bukan saya yang bilang, cukup agama itu agama Islam. Allah yang bilang, ayatnya banyak banget, searching aja di Google dah. Semua nama Islam, Muslim. Ya, atau millata Ibrahim. Millah itu artinya agama. Millah itu artinya aturan. Aturan agama Islam. Millata Ibrahim artinya agama Ibrahim. Pertanyaannya, apa agama Ibrahim? Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Kalau Rasul dari Nabi Nuh. Kalau Rasul kan mulai dari Nabi Nuh kan? Karena tidak semua Nabi itu Rasul. Tapi kalau Rasul udah pasti Nabi. Kalau Rasul dimulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Kalau Nabi dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot ditambahin embel-embel macam-macam ya hadirin. Cukup Islam aja. Ya sesuai dengan KTP kita masing-masing juga begitu. Nggak ada tambahan yang lain. Nah perlu saya sampaikan demikian.
karena hari ini saya sedih, khawatir terulang pada peristiwa Karbala, peristiwa perang Siffin, peristiwa perang Jamal. Itu perang saudara itu sama Muslim. Harus jangan terulang lagi, gitu ya. Pecah belah, gesekan-gesekan yang membuat akhirnya tidak bertegur sapa, yang membuat akhirnya saling menjauh. Nah, itu jangan sampai terjadi. Rugi kita. Sudah dipersaudarakan oleh Allah dalam hati, tapi justru kita yang nggak mau. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Jamaah salat subuh Masjid Alamin yang Allah muliakan. Ini mah sebelum saya sampaikan sejarah dari peristiwa Karbala, saya ingin menyampaikan dulu pembukaannya ya. Tadi udah saya buka satu tuh. Yang kedua saya buka lagi, gini hadirin. Ada yang curhat ke saya, konsultasi gitu ya. Ada seorang, yang pertama, yang kedua itu seorang ustadz. Seorang ustadz yang dia terkenal dengan julukan Ustadz Salafi, ya, terkenal sekali. Dia cerita ke saya gitu ya. Yang satu lagi, yang pertama, seorang ibu-ibu yang dia menghadiri sebuah kajian. Isinya itu kan dia kan ibu-ibu ya, jadi ummahat berarti kan. Berarti shopnya ada di shop ummahat kan, shop ibu-ibu. Pas dia baru pertama kali ngaji di situ, kan tampilannya beda tuh. Semuanya pakaiannya lebar-lebar, gamis bagus-bagus ya. Kemudian bercadar ya. Jadi itu pokoknya semua begitu. Bawa buku catatan, bawa kitab gitu ya. Nah, dia kan baru ngaji di situ nih ibu-ibu. Kebetulan emang punya gamisnya ya, gamis yang memang beda sama apa namanya kalau bahasanya vibes ya. Vibes kan, kalau kan ada pengajian itu vibesnya sama lah gitu. Ya, nuansanya sama gitu. Saya tahu itu, gamisnya mahal itu sekitar 1 juta ke atas. Saya hafal. Ya, saya pernah tahu dan pernah nanya gitu sama tukang jualnya. Jadi gamis-gamis yang seperti itu, gamis-gamis adem, halus, lembut dan mahal harganya. Sementara ibu ini yang baru ngaji di pengajian itu yang vibesnya seperti itu, dijutekin, dijudesin, ya pokoknya dijutekin, dijudesin banget pokoknya, kayak semacam jadi dilihatin dari ujung atas sampai ujung bawah gitu, dijudesin. Kesian ya, karena ya diakui dia punya gamisnya ya cuman gamis seperti itu. Beda dengan vibes yang tadi pengajian itu. Dia mampunya punya gamis seperti itu. Itu satu ibu-ibu biasa. Satu lagi, ustadz cerita ke saya yang saya sampaikan tadi. Ustadz ini punya istri, ikut kajian juga, yang vibesnya juga sama, bergamis lebar, panjang, bercadar, semualah gitu ya. Megang catatan, megang kitab, dijutekin juga. Itu istrinya ustadz loh, dijutekin, dijudesin. Terus ada ummahat yang lain tahu ini istri ustadz, terus dibilangin sama yang jutek itu ya, tahu nggak? Itu istrinya ustadz loh. Langsung tiba-tiba berubah baik. Oh maaf bu, maaf gitu ya. Jadi karena istri ustadz lah, jadinya nggak dijutekin. Tadi dijutekin karena belum tahu istri ustadz gitu. Tapi bukan saya ya, bukan, teman saya gitu ya. Nah itu hadirin, ini yang membuat kita jadi sedih ya. Ada orang ingin hati tentram, hati tenang, mendapat ilmu, tapi justru yang dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Mudah-mudahan peristiwa Karbala ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk umat Nabi Muhammad yang sekarang. Baik, saya awali hadirin jamaah yang Allah muliakan. Peristiwa ini kronologinya itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. 60 Hijriah. 60 Hijriah itu
wafatnya sahabat Nabi yang mulia yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan atau Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah. Lalu digantikan oleh putranya. Ayo bapak-bapak, ada yang tahu putranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu? Ada yang tahu siapa nama putranya Muawiyah? Betul sekali. Namanya adalah Yazid bin Muawiyah. Digantikanlah waktu itu pusat pemerintahan kekhilafahan itu ada di Damaskus, Syria. Kalau sekarang Suriah ya. Kalau dulu Syam. Dulu namanya Syam. Pusat pemerintahan kekhilafahan Yazid bin Muawiyah ada di Damaskus. Naiklah Yazid sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Jadi Mekah dan Madinah itu di bawah kekhilafahan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika Muawiyah wafat, terdengar kabar bahwa penduduk Irak, nah kan Karbala itu ibu-ibu, bapak-bapak, Karbala adanya di Irak, sebuah wilayah, sebuah tempat yang ada di Irak, ya, di Irak. Masih ada sekarang tempatnya, namanya Karbala. Nanti dijelasin tuh arti dari Karbala oleh Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Apa arti Karbala? Ada tahu nggak arti Karbala? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ntar ya biar penasaran, oke? Saya jelasin dulu kronologinya ya. Nanti saya jelasin apa itu Karbala secara bahasa itu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, pada tahun 60 Hijriah, Yazid bin Muawiyah udah tahu itu penduduk Irak nggak suka dengan Yazid, dengan Muawiyah nggak suka banget. Jangankan sama Yazid, jangankan sama Muawiyah, sama Abu Bakar, Umar, Utsman, penduduk Irak tuh nggak demen. Kepemimpinan mereka nggak demen, nggak suka. Mereka sukanya dari kepemimpinan siapa? Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Itu penduduk Irak sebagian. Nggak suka mereka dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, apatah lagi Muawiyah, Yazid. Jadi penduduk Irak sebagian itu sukanya dipimpin oleh siapa? Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Berarti kalau keturunannya siapa itu? Ya Hasan, ya Husain gitu kan? Itu yang disuka gitu. Oke, jadi penduduk Irak belum berbaiat kepada Yazid. Emang nggak suka. Mereka ingin melakukan pemberontakan besar-besaran. Yang jadi, mohon maaf ya, yang jadi tumbal dalam tanda petik ternyata adalah cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menulis surat ini sampai ada 500 pucuk surat yang dikirimkan ke Husain supaya Husain datang ke Irak, ke Kufah, karena mereka ingin membaiat Imam Husain menjadi khalifah. Nah, ketika mendengar kabar itu dan mendapat surat, 500 surat, semua menyatakan membaiat Husain sebagai khalifah. Husain tidak begitu atau tidak segera percaya saja. Husain mengutus sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil diutus untuk mengecek ini berita bagaimana ini, sesungguhnya benar atau tidak. Datanglah Muslim bin Aqil ke Kufah, yaitu Irak. Pas datang di sana ternyata benar mau baiat Husain, tapi melalui siapa baiatnya? Muslim bin Aqil. Karena kan Sayyidina Husain masih di Mekah, ya, mengirim utusan bernama Muslim bin Aqil, sepupunya Husain.
Lalu terjadilah pembayatan. Ingat ya, pembayatannya berada di rumah Hani bin Urwah. Disitulah terjadi pembayatan melalui Muslim bin Aqil kepada Husain bin Ali di rumah Hani bin Urwah. Nah, Khalifah Yazid bin Muawiyah mendengar berita ini sampai ke telinganya Yazid. Sampai ke telinga Yazid, lalu Yazid memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad untuk mencegah. Jadi Yazid ini sebenarnya mencegah supaya Husain dan keluarganya dan kaum muslimin yang lain tidak masuk ke kota Kufah. Karena Yazid tahu orang-orang Irak ini ingin memberontak terhadap otoritas kekhilafahan Yazid. Jadi dicegah supaya Husain dan yang lainnya itu tidak masuk ke Kufah, tidak masuk ke kota ke Irak, jangan sampai, karena lagi panas. Nah, Ubaidullah bin siapa tadi? Bin Ziyad itu membawa pasukan ceritanya sebanyak 4.000 pasukan. Untuk apa? Istilahnya menanyakan lah gitu ya. Kami dengar ada utusan dari Husain yang bernama Muslim bin Aqil. Di mana dia? Sebenarnya udah tahu, Ubaidullah bin Ziyad udah tahu bahwa Muslim bin Aqil bersembunyi di rumahnya Hani bin Urwah. Dengan tegas dan berani Hani bin Urwah untuk melindungi keluarga Nabi, untuk melindungi ahli bait, maka Hani bin Urwah berkata di depan Ubaidullah bin Ziyad, kalau saja Muslim bin Aqil bersembunyi di kedua telapak kaki saya tidak akan memberitahu kamu. Begitu kata Hani bin Urwah. Langsung Ubaidullah bin Ziyad memukul Hani bin Urwah dan menawan, memenjarakan Hani bin Urwah, dan akhirnya ketahuan Muslim bin Aqil ada di situ di rumah Hani bin Urwah. Kata Ubaidullah bin Ziyad, jangan ya, jangan masuk, jangan teruskan pemberontakan ini. Ya. Langsung hadirin yang Allah muliakan, ketika itu Muslim bin Aqil calling down di situ di rumah Hani bin Urwah. Karena tahu Hani bin Urwah itu di penjara, maka Muslim bin Aqil dengan 4.000 yang membaiatnya itu dia balas gitu, ceritanya membalas, mendatangi istana Ubaidullah bin Ziyad. Jadi setelah didatangi oleh Ubaidullah bin Ziyad, gantian nih Muslim bin Aqil, karena nggak terima Hani bin Urwah itu dipukul, kemudian dipenjara, ditawan gitu ya, nggak terima. Akhirnya Muslim bin Aqil istilahnya apa ya, saya nggak enak nih bahasanya ya. Muslim bin Aqil itu mengepung di siang hari, mengepung istananya Ubaidullah bin Ziyad bersama 4.000 orang yang membaiat Muslim bin Aqil. Nah, Ubaidullah bin Ziyad itu tahu nih dikepung istananya, sehingga Ubaidullah bin Ziyad mengatakan kepada Muslim bin Aqil, katanya begini, pasukan dari Syam yang lebih banyak dari ini akan datang, sehingga gentarlah 4.000 orang yang bersama Muslim bin Aqil. Jadi bertahap mereka berguguran, dalam arti mundur ya, takut karena kata Ubaidullah bin Ziyad akan datang pasukan dari Syam yang lebih banyak dari kalian ini, yang mengepung istana saya. Nah, akhirnya mereka pengecut. Memang penduduk Kufah terkenal pengecut. Kalau berhadapan dengan pedang langsung ciut.
dan suka mengingkari janji. Bukan saya yang bilang. Yang bilang siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya kecewa, kata Ali bin Abi Thalib, dengan penduduk Kufah yang penakut, yang tidak menepati janji, yang berkhianat. Gitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata benar, penduduk Irak ini yang tadi baiat Husain melalui Muslim bin Aqil, ternyata mereka mundur ketakutan, kabur, sehingga tersisa 30 orang saja yang menemani Muslim bin Aqil. Tapi ternyata jumlah itu sedikit, hadirin. Yang dari 4.000 menjadi 30 orang kan dikit ya. Ya, mereka kalah jumlah. Perang di situ terjadi ya sampai sore. Akhirnya tersisa sendirian Muslim bin Aqil. Menjelang maghrib, menjelang terbenamnya matahari, Muslim bin Aqil sendirian. Enggak ada lagi siapa-siapa di sisinya. Semua berkhianat, penduduk Kufah atau Irak. Akhirnya hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, Muslim bin Aqil dieksekusi, dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah berarti puasa apa itu? Arafah. Jadi kejadian pembunuhan terhadap Muslim bin Aqil itu di tanggal 9 Zulhijjah waktu Arafah. Gitu hadirin. Sedih juga ya. Nah, tanggal 8 Zulhijjahnya hari Tarwiyah, Husain bin Ali keluar dari Mekah. Untuk apa? Menuntut hukuman orang-orang yang telah membunuh Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah. Khususnya menuntut hukuman dari Muslim bin Aqil ini kepada Yazid. Jadi Husain minta, niatnya begitu, datang kepada Yazid, tolong dihukum itu orang yang membunuh Muslim bin Aqil. Tapi sebelum berangkat tanggal 8 Zulhijjah, berarti puasa apa namanya kalau 8 Zulhijjah? Tarwiyah. Sahabat-sahabat Nabi yang ada di Mekah itu udah nasihatin Husain, cucu Rasul, jangan keluar ya, jangan, tolong, jangan keluar dari Mekah, please, gitu istilahnya. Siapa tuh yang nasihatin? Yang pertama Ibnu Umar, yang kedua Ibnu Abbas sudah yang tuanya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, terus Ibnu Zubair, terus Ibnu Amr, terus Abu Sa'id Al-Khudri, itu sahabat-sahabat top. Nasihatin Husain, jangan keluar, tetap di Mekah. Sampai Ibnu Umar nangis, nasihatin Husain bin Ali, nangis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nangis dia. Karena Ibnu Umar pernah mendengar Rasul bersabda, cucunya Nabi akan terbunuh di Karbala. Hadisnya sahih. Ibnu Umar nangis. Ibnu Umar bahkan nasihatin Husain, karena kan lebih tua Ibnu Umar ya, menasihatkan Husain dengan hadis Nabi SAW. Husain, cucu Rasul, dengarkan saya. Nabi pernah bersabda, Masya Allah, indah sekali. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasul SAW menawarkan 2 pilihan. Yang pertama dunia, yang kedua akhirat. Lalu Nabi memilih akhirat daripada dunia. Begitulah harusnya engkau memilih wahai Husain. Tapi Husain enggan, tetap keluar dari kota Mekah. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa Husain tetap keluar? 1, menghormati anaknya Muslim bin Aqil yang nggak terima ayahnya dibunuh. Jadi anaknya Muslim bin Aqil meminta Husain untuk menuntut balasan hukuman kepada Yazid terhadap yang membunuh ayahnya
Muslim bin Aqil. Itu aja sih alasan dari Husain. Akhir Husain datang, masuklah ke Kufah, ke Irak, sampai di sana bersama keluarga-keluarga Nabi yang lainnya, sama anak-anaknya gitu ya. Pokoknya ahli bait semua tuh yang datang ke Kufah, ke Irak. Nah, pas sampai di sana Husain sudah dihadang oleh pasukan Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi yang membawa pasukan 1000. Udah dihadang di sana. Ditambah lagi nggak lama kemudian datang pasukan Ubaidullah bin Ziyad membawa 4000 pasukan lagi. Jumlahnya menjadi 5000. Dihadang. Sementara Husain cuma 73. Nanti dari Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi ada yang berkhianat 30 orang. Pasukan Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi ada yang berbelot mendukung Husain 30 orang. Jadi total berapa? 73 tambah 10. Tambah berapa? 30. 100 ya. Ya udah, bayangin berimbang enggak ibu-ibu? 100 versus berapa tadi? 5000. Masya Allah. Maka Husain tadi mau balik lagi dia. Mau balik Husain, nggak bisa ini. Nggak enak nih, perasaannya enak. Mau balik ke Mekah atau Madinah dah. Tapi anak-anaknya siapa tadi? Muslim bin Aqil. Jangan. Wahai Imam, jangan balik. Kita harus menuntut hukuman terhadap yang membunuh ayah kami. Ayah kami. Kami ingin menuntut itu. Baru kita pulang. Oke. Untuk menghormati anak-anaknya Muslim bin Aqil ini sebenarnya. Karena pasukan yang gak berimbang ini jumlah 100 melawan 5000. 5000 kurang 30 berarti kan. Ya kan gak bisa lah gitu. Husain juga logik gitu. Artinya gak bisa. Kita gak mampu melawan ini. Akhirnya Husain bilang, sudahlah, saya berikan 2 pilihan lah. 2 pilihan. Yang pertama, saya mau pulang. Tolong berikan jaminan keamanan buat saya. Atau yang kedua, saya berikan izin saya untuk bertemu dengan Yazid bin Muawiyah. Saya mau ketemu sama dia. Ternyata Al-Hurru bin Yazid At-Tamimi bilang kepada siapa? Husain. Sebelum ketemu Yazid, ketemu siapa tadi? Ubaidullah bin Ziyad dulu lah. Ya kan? Ternyata setelah disampaikan kepada Ubaidullah bin Ziyad bilang enggak boleh ketemu Husain kepada Yazid, enggak boleh. Kan Yazid di mana tadi Yazid? Ada yang tahu enggak Yazid di mana? Suriah kan? Sementara peristiwanya di mana? Irak kan? Makanya dicegah oleh Ubaidullah bin Ziyad. Ini kebangetan banget nih. Ubaidullah bin Ziyad kebangetan banget. Orang mau ketemu sama Yazid enggak boleh. Enggak bisa, ditahan. Terus Husain bilang begini kepada yang lain-lain, kita ada di daerah mana ini? Kita ada di wilayah mana? Ada yang menjawab, kita ada di wilayah Karbala. Terus kata Husain, Karbala, karbun artinya musibah, bala artinya bencana. Begitu katanya. Jadi Karbala artinya apa? Musibah, bencana. Masya Allah, baru tahu itu. Husain baru tahu itu wilayah Karbala. Karena Husain tahu Karbala itu artinya itu musibah dan bencana. Masya Allah, dari namanya pas banget ya, musibah dan bencana. Nah akhirnya muncullah tiba-tiba orang yang bernama, nah ini yang memenggal leher Sayyidina Husain. Namanya adalah Dzil Jawshan. Ada riwayat yang mengatakan yang membunuh adalah Sinan bin Anas. Jadi ada dua nih yang berpendapat. Yang pertama yang memenggal lehernya Husain adalah tadi Dzil Jawshan. Atau yang kedua yang memenggal leher Husain adalah siapa tadi? Sinan bin Anas. Tapi yang lebih kuat dari rawi-rawi tersebut,
riwayat tersebut yang memenggal leher Husain adalah Dzil Jaushan. Dia yang memenggal leher Husain. Ya Allah, sedih banget ya. Cucunya Nabi itu dipenggal lehernya dan keluarga dibantai semua. Makanya disebut dengan pembantaian di padang Karbala. Pembantaian Ahlul Bait di padang Karbala. Akhirnya sudah ya dibantai semua itu, dan setelah terpisah kepala dari badannya itu cucu Nabi Husain, lalu ditaruh di bejana, di nampan, baru dihadapkan ke Ubaidullah bin Ziyad. Nah, kurang ajarnya ini Ubaidullah bin Ziyad, orang udah meninggal kan ya, udah syahid, itu malah dikorek-korek tadi mulutnya, terus kejam banget ya, matanya. Terus sampai ada sahabat Nabi. Nah, di situ ada sahabat Nabi tuh di Irak, namanya Zaid bin Arqam. Pernah dengar nggak tuh? Zaid bin Abil Arqam. Zaid bin Arqam. Terus ada sahabat-sahabat Nabi bilang, jangan kamu sentuh mulut itu. Mulut itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah. Ya kan, cucunya. Jadi Nabi Muhammad pernah mencium mulut siapa? Cucunya Rasul, yaitu Husain. Ya wajar nama cucunya ya. Jangan. Saya pernah lihat Rasul mencium mulut itu. Cabut pedang kamu. Begitu. Si Ubaidullah, siapa tadi? Ubaidullah bin Ziyad begini bilangnya. Termasuk ada siapa? Anas bin Malik tadi juga ya. Anas bin Malik itu siapa? Zaid bin Arqam. Bilang begini nih, Ubaidullah bin Ziyad, kalau kamu enggak tua rentah, sudah saya penggel leher kamu. Kurang ajar tuh. Ngeselin banget siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Semoga Allah menghinakannya itu. Dia mirip dengan Hajjaj bin Yusuf, Muslim, tapi kebangetan banget dah. Ya, kejam, sadis gitu ya. Sampai sahabat Nabi nasihatin begitu, mau dipenggal lehernya. Kalau kamu nggak tua renta, udah saya penggel leher kamu. Allah, tega banget. Di ini sih diangkat pedangnya, diangkat nggak nerusin, tapi kan udah kesentuh. Ya kan, udah kesentuh. Tapi akhirnya diangkat gitu ya. Nah itu hadirin, peristiwa berdarah Karbala yang sangat memilukan hati ya. Sampai akhirnya hadirin yang Allah muliakan, pernah disampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Jibril pernah mendatangi Rasul, Muhammad, engkau cinta sama Husain? Iyalah, cinta. Namanya cucu ya. Kan kata bu ibu kan tahu ya, bapak juga tahu ya. Kan anak sama cucu sayangan orang tua, sayangan siapa? Cucu ya. Kan orang tua ini punya anak sama cucu nih ya, itu lebih sayang cucu loh. Misalkan orang lagi haji nih, orang tua kita lagi haji, yang dipikirin cucu. Betul apa betul? Rasul ya ditanya begitu sama Jibril, sayang banget, cinta banget. Muhammad, kamu cinta ya sama Husain? Cinta dong. Of course. Ya cinta banget. Kata Jibril gini, cucumu yang bernama Husain akan dibunuh oleh umatmu di padang Karbala. Dikasih lihat sama Jibril tempatnya. Namanya padang Karbala. Disebut dalam hadis itu Karbala namanya. Disitulah cucu Husain terbunuh oleh umatmu. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Ini pelajaran dapat kita petik hadirin. Ya Allah, saya nggak tega ya cerita ini, karena ini cucu Nabi ya, Husain yang diperlakukan secara zalim ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu menganggap Husain bin Ali wafat dalam keadaan syahid dan terzolimi. Beliau terzolimi. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, manusia terbagi tiga nih menyikapi peristiwa Karbala ini. Yang pertama, sikapnya ya hadirin, mendukung pembantaian Husain. Mendukung pembantaian Husain, dan mereka menyalahkan Husain. Mengapa Husain memberontak? Mengapa Husain datang ke Irak? Karena mereka berdasarkan dalil. Nih, ya Allah, makanya nih kita ya hati-hati ya dalam memahami dalil gitu ya. Orang hebat aja salah nih, apalagi orang yang awam ya. Riwayat Muslim, dalil begini: man ja'akum wa amrukum ala rajulin wahidin
yuridu an yufarriqa jama'atukum faqatulu. Apabila ada seseorang yang mendatangi kalian, yang mana kalian dalam satu kepemimpinan, kalian berada dalam satu pemimpin, orang ini mendatangi kalian, maka bunuhlah dia. Maksudnya siapa? Husain. Husain kan datang ya untuk menerima baiat. Jadi ini alasan mereka yang manusia yang pertama membenarkan pembunuhan Husain. Jadi Husain itu emang salah gitu. Nah ini kelompok yang pertama ekstrim. Yang kedua juga ekstrim. Dia menganggap Husain itu sebagai imam yang bersih mengalahkan Nabi dan Rasul. Ini namanya kalau kita bilang Syiah kan. Dia nggak mau menjadi makmum kecuali imamnya Husain. Dia hanya taat kepada Imam Husain. Udah itu aja. Dan orang ini dipimpin oleh Mukhtar. Ada namanya Mukhtar sini? Namanya Mukhtar. Ini namanya Mukhtar. Mukhtar bin Umar. Mukhtar namanya. Wow, dia ekstrim banget. Dia akan membalas kejahatan terhadap Husain ini. Pokoknya ekstrim. Jadi yang pertama mendukung pembunuhan Husain. Yang kedua menolak pembunuhan Husain karena Husain itu seperti Tuhan, suci. Ya kan? Nah, yang ketiga ini sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak membenarkan kelompok yang pertama dan juga tidak membenarkan kelompok yang kedua. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan bahwa Husain bin Ali radhiyallahu anhuma wafatnya dalam keadaan terzolimi dan dalam keadaan syahid, gitu. Zolim. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mendoakan orang yang membantai keluarga Nabi, orang yang membantai Ahlul Bait Nabi dihinakan matinya dunia akhirat, begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu tegas. Tidak seperti kelompok pertama dan juga tidak seperti kelompok kedua. Jadi yang membantai keluarga Nabi didoakan hina dunia dan akhirat. Begitu hadirin. Lalu sikap sahabat Nabi apa tadi? Sikap sahabat Nabi terhadap pembantaian di Karbala. Sikap sahabat Nabi menasihati Husain dan seluruh kaum muslimin untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tadi ya, yang sadis, yang kejam. Tentu saja didikan Nabi nggak mau seperti itu. Tapi ya ini orang-orang yang bejat, orang rakus yang melakukan itu ya, yang keji. Padahal itu cucunya Nabi. Ya Allah, Masya Allah. Nah hadirin, yang kedua sikap kita hadirin, sikap kita nih sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Ahlul Bait dan sahabat Nabi semuanya ya, sikap kita apa? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sikap kita, bersedih atas musibah itu dan mengambil pelajaran supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti itu. Sesama muslim bersaudara kok saling membunuh, nggak boleh ya. Beda dengan sebagian Syiah, setiap 10 Muharram diperingati hari duka cita yang apa? Merusak tubuh pakai rantai, tubuh dipukul-pukul pakai rantai, kemudian disayat-sayat pakai pedang sampai keluar darah. Jadi itu merupakan pengorbanan kata mereka. Ya, darah keluar dari tubuh mereka harus wajib 10 Muharram yaitu Asyura mereka melukai diri mereka masing-masing. Itu kalau kita kan nggak boleh nih. Kalau ada orang meninggal nggak boleh meratap kan? Namanya apa? Niyahah. Nggak boleh. Kalau ada keluarga kita yang meninggal nih,
Kemudian kita robek-robek baju, acak-acak rambut, teriak-teriak, nangis sekeceng-kecengnya, nggak terima dengan meninggalnya keluarga kita. Nggak boleh, itu dilarang. Namanya meratap. Niyahah, sedih boleh, tapi jangan sampai meraung-raung nangisnya, ya kan kencang banget. Sedih nggak apa-apa, gue air mata nangis biasa gitu nggak apa-apa, wajar ya kan. Tapi yang nggak boleh apa? Mau ngacak-ngacak rambut, robekin baju, pokoknya nggak terima kayak orang gila gitu ya, kayak orang kesurupan gitu. Oh, pokoknya nggak terima gitu. Itu namanya meratap niyah, nggak boleh. Nah, orang Syiah sebagian yang ekstrim itu seperti itu. Tapi perlu saya ingatkan jamaah, kalau ada pertanyaan apakah Syiah bagian dari Islam? Apakah Syiah bagian dari Islam? Jawabannya tidak sesimpel ya atau tidak. Tidak sesimpel itu. Karena nggak boleh kita memukul rata Syiah itu bukan Islam. Karena Syiah itu terbagi-bagi banyak banget aliran. Sama kayak Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah juga alirannya banyak gak? Banyak. Ada Khawarij, ada nggak Khawarij? Yang suka mengkafirkan tuh saudaranya sama Muslim. Ada. Khawarij, Murji'ah ada nggak? Ada. Apa lagi? LDII ada nggak? Ada. Tuh LDII itu ngakunya apa? Sunni kan? Sunni. Syiah ke Sunni ke sama. Ada yang sesat, ada yang tidak. Ada yang menyimpang, ada yang tidak. Ada yang penyimpangannya bisa ditoleransi, ada yang tidak. Jadi nggak bisa kita pukul rata Syiah itu semuanya kafir, Syiah itu semuanya bukan dari Islam. Itu nanti di akhirat ditanya sama Allah nggak bisa jawab dan ntar. Ada Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya mohon maaf Ali Khamenei yang baru aja dikuburin ya. Selama 4 bulan itu baru dikuburin. 4 bulan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Udah 4 bulan wafat tapi baru dikuburin. Karena tahu yang melayat akan banyak. Benar nggak tuh? Yang melayat banyak banget kan? Masya Allah, berapa juta itu? Luar biasa. Anak Ali Khamenei ini orang yang teduh, yang mukanya itu ya teduh, terus suka mengajak persatuan. Kan sebelum dia dibombardir oleh Amerika dan Zionis, itu beliau mengumpulkan ulama-ulama dari Sunni, ya, mereka dikumpulin di Iran, dikumpulin semua yang Sunni. Dia mengatakan kita ini Islam. Jangan lupakan kita ini Islam. Boleh mazhab kita berbeda, kalian Sunni, kami Syiah, tapi kita Islam. Begitu. Jadi itu terakhir sebelum beliau dibom oleh Amerika dan Zionis. Kata-katanya seperti itu, menyatukan. Memang beliau menyatukan. Alhamdulillah mayoritas Syiah itu justru yang pertengahan gitu. Yang ekstrim ada, tapi dikit. Ada yang ngaku-ngaku siapa itu? Yang ngaku-ngaku Ali Tuhan, ada. Yang membalurkan ke muka, mohon maaf ya, kotoran imamnya. Kotoran imamnya dibalurkan ke muka katanya barokah, ada. Tapi itu minoritas. Yang mayoritas itu sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Bedanya di mana? Bedanya ada tahu nggak? Bedanya. Qurannya sama. Hajinya sama di tanah suci. Iran termasuk penyumbang jamaah haji yang banyak tuh. Ada yang tahu nggak di mana kesamaannya? Maksudnya kenapa tidak semua Syiah itu menyimpang gitu? Ada yang tahu nggak? Namanya kalau saya sampaikan ini namanya adalah diantaranya kan kalau yang mayoritas kan Syiah Imamiyah ya, Itsna Asyara ya, 12 imam gitu ya. Itu mayoritas. Yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah namanya adalah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu hanya berpendapat bahwa yang afdol setelah Rasul wafat yang menjadi khalifah adalah Ali. Tapi menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Syiah ini enggak melaknat sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak melaknat.
gitu. Dan nggak menuduh Ibunda Aisyah pezinah, nggak gitu. Saya tahu orangnya ada gitu ya. Saya kenal dan kitabnya diajarin di pesantren-pesantren. Kitabnya bernama Subulus Salam, itu kitab Syiah. Subulus Salam itu kitab Syiah, tapi diajarkan di pesantren Sunni kan? Karena ajarannya dekat dengan Sunni. Gitu. Jadi nggak semua Syiah itu salah, nggak semua Syiah itu menyimpang gitu hadirin. Haddad Alwi itu pernah dituduh Syiah. Tahu nggak Haddad Alwi siapa tuh? Yang nyanyi itu antu, yang sama Sulis. Itu pernah dituduh Syiah. Dan Haddad Alwi bersumpah saya bukan Syiah dan dia nggak lagi bertakiyah. Tahu nggak takiyah? Lagi menipu nggak? Saya tahu beliau itu memang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi orang mungkin ada yang hasad, ada yang iri, ada yang nggak paham, akhirnya beliau dituduh Syiah. Dan beliau bersumpah saya bukan Syiah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau membuat judul lagu. Wah keren tuh. Yang pernah saya Bang Madi kan nggak? Waktu awal kita ngaji di sini, saya suka bawain sholawat. Ya kan, sholawat tuh. Sebelum pengajian dimulai saya sholawat kan. Nah judulnya itu bagus banget, indah sekali. Judulnya Kangen Nabi. Judulnya Kangen Nabi. Itu disebut semua sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khadijah, Aisyah, Fatimah, semua disebut oleh Haddad Alwi dalam lirik lagunya. Gitu ya Pak ya. Jadi sekali lagi kita jangan mau dipecah belah oleh pihak-pihak yang lain. Kita ini bagaikan satu tubuh, ya, bagaikan satu bangunan. Ayo kita saling menjaga satu sama lain supaya Islam ini tetap maju jaya, gitu ya. Jangan sampai masa kelam yang telah berlalu terulang lagi di zaman modern, jangan sampai. Jadi saya setuju dengan tema yang diberikan oleh pengurus Masjid Al-Amin untuk mengingatkan bahwa jangan pernah terjadi di era sekarang seperti zaman dulu, yaitu perang saudara, saling membunuh, saling berpecah belah. Jangan. Karena apa? Ada yang tahu? Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa larangan Allah? Apa? Ada yang tahu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Mudah-mudahan ini pelajaran berharga. Peristiwa Padang Karbala jangan terulang lagi. Ayo sesama muslim, kalau bertemu senyum, kalau bertemu saling sapa, saling tegur, jangan saling mendiamkan. Enggak boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu dan dianjurkan dan dapat pahala kalau ketemu saudara apa? Senyum, salam, memberi salam. Kalau bapak-bapak salaman sama bapak-bapak, kalau ibu-ibu sama ibu-ibu salaman. Tapi kalau bapak-bapak ketemu ibu ya cukup salam. Ya, cukup salam. Senyumnya juga yang biasa aja. Jangan sampai mempesona. Nanti ada yang tersangkut. Ya, gitu aja ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Karena udah syuruk tadi udah bunyi ya. Alhamdulillah saya serahkan ke Bapak Adam Wihaus ya. Terima kasih sudah menyampaikan cerita senantiasa. Mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapatkan inspirasi dan juga mudah-mudahan bisa tidak terlalu Nabi di muka bumi ini dan menambah cita-cita Islam untuk satu padu. Insyaallah kalau Islam itu bersatu padu mudah-mudahan dunia dan untuk itu waktu sudah jauh sebelum untuk berkati daripada orang ibu tadi ini kita minta sahabat kita adalah mudah-mudahan pada kaki bapak-bapak sekalian ada di sini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh doanya dan berkati itu Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dari kami kepada kalian oleh Ustaz dibimbing untuk doa. Saya doain yang hadir semua panjang umur di atas kesehatan dan ketaatan. Saya doain yang hadir rezekinya Allah luasin.
Saya doain hadir semua masalahnya Allah selesaikan. Saya doain hadir kesulitannya dimudahkan. Saya doain hadir suatu saat nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Saya doain hadir keluarganya semua sakinah mawaddah warahmah. Saya doain hadir semuanya anak cucu keturunannya soleh dan solehah. Saya doain hadir suatu saat nanti bersama keluarga besarnya masing-masing masuk surga Firdaus. Saya doain hadir dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.